Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anwarana binuril Qur'an wa ja'alana mimman ta'allama fi padang bulan. Allahumma sholli wa sallim ala habibir rahman Muhammadinil ladzi unzila alaihil Qur'an. Amma ba'du. Matur wonten ngersanipun para alim, para ulama, sedaya sesepuh sepuh kang tansah dipun sepahaken wonten ing tlatah Setu. Wabil akhos sahibul fadilah wal karomah sahibul bait al ustad Bapak Mahfud dalah sak keluarginipun atallallahu umurahum bi sihatin wa afiyah wa barakatin was sa'adah atalinna min barakatihim. Yang tansah kula hormati Sayyidi wa Habibi Al-Habib Ali bin Umar As-Segaf, Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, wa jami' dzurriyyatihima atallahu umurahuma wa dzurriyyatahuma bi sihatin wa afiyah wa barakatin was sa'adah. Amin Allahumma amin. Dan yang kami hormati jamil hadirin wal hadirat al-asatid wal asatidah dan asatidah. Wa jami' tulabi di hadzal ma'had yakni padang bulan. Semoga kita semua diberi keberkahan, kebahagiaan, ketakwaan, keistiqomahan, keikhlasan dan ketenangan. Amin Allahumma. Adem ayem tentrem manahipun gemari palo jinawi tias bagyo tirta mulya. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menjadikan kita senantiasa menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man wa salafuna sholih wa ala hadrat habibina wa syafina wa qurratan sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala arwa abai wa mat ikhwani minal anbiya wal mursalin wa alikulin ashabikulin ajmain wa tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami' mu'allif kutub allati ta'alamna wa alamna khususan mu'allif hadil kitab wa ila hadrati ahli kuburina man amsana syai'un lailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utaiki kono fasal suci. Nah niki sebelum membahas materi ada sedikit saya membawa catatan. Jadi memang mumpung teman-teman belum memulai, jadi saya ingin mengawalinya. Jadi sebelum saya berangkat, saya ngestoake dawuh beliau. Jadi berusaha untuk melakukan apa yang didawahkan beliau, untuk mencatat apa yang ingin disampaikan dan apa yang telah disampaikan. Ini dalam tulisan ini saya beri judul, saya baca saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anwarana binuril Qur'an wa ja'alana mimman ta'allama fi padang bulan. Allahumma sholli wa sallim ala habibir rahman Muhammadinil ladzi unzila alaihil Qur'an amma ba'd. Jadi teman-teman hadirin wal hadirat, para hadirin yang betul-betul hadirat ini sebagai langkah saya untuk menjalankan dawuh beliau, untuk mencatat nanti supaya betul-betul istilahnya itu tidak sekedar teori. Masa saya tidak mencatat. Ketika jenengan dianjurkan untuk mencatat, mestinya saya harus melakukan terlebih dahulu. Nah ini alhamdulillah saya sudah membawa catatan. Sebenarnya saya itu lebih sering nyatet pakai kertas yang pakai pena, tapi ini tadi nyatetnya di laptop. Fahadi sofahatun samaituha dia al-hijjah. Jadi ini nanti selain ngaji kitab Safinatun Najah juga berikut beberapa penjelasan yang sofahat ini atau lembaran ini saya beri nama Diyaul Hijjah. Diya itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya sinar. Cara Jawa ini padang. Napa ngarani? Padang bulan nggih. Nah, Diyaul Hijjah.
Jadi sinar untuk menyinari hati kita. Di hijah itu dimaknai akal sampurna atau dimaknai ya hati seseorang. Dia al-hijah. Kenapa saya beri nama dia al-hijah? Alasannya tafaulan bimakani dirosah. Karena ingin tafaul, berharap ketularan baik. Tafaul itu berharap ketularan baik. Bimakani dirosah. Tafaulan dengan nama majelis kita, yaitu majelis Padang Bulan. Alhamdulillah. Ini Padang Bulan. Kai anwarona hadhihi sofat kama anwaro hadal makan. Kai adu ana hadhihi sofat kama adu'a hadal makan. Supaya lembaran-lembaran ini atau materi atau wawasan yang mau kita bahas ini betul-betul menyinari hati kita. Sebagaimana nama majelis ini yaitu Padang. Itu kan artinya kan biar menyinari gitu ya. Terus betul. Nah. Sebenarnya tadi itu saya memberi nama Anwarul Hijah. Nah, tidak tahu kenapa tiba-tiba ya seperti itu. Memang kadang-kadang isyarah itu didapatkan dalam kondisi yang kita tidak bisa mengendalikan. Wes digenti di Al-Hijah. Kalau ibarat kata itu kalau boleh berkata itu seperti itu. Akhirnya saya beri nama dia Al-Hijah. Tidak jadi Anwarul Hijah. Makanya itu penting tulisannya dia Al-Hijah bisyarhi Safinatin Najah. Dia Al-Hijah yang menjelaskan redaksi-redaksi kitab Safinatun Najah. Hada himmatuna ma'asyurul jamaah. Nah, ini memang menjadi bagian dari keinginan kita semua. Artinya supaya betul-betul menyinari hati kita. Wal marju mimanit tola ala khotiatin ayuslihaha bitta'amuli. Nah, nanti kalau misal jenengan dapat kertas ini, melihat kertas ini, tulisan ini, terus ada kekeliruan, kesalahan, ya silahkan dibenahi sendiri dengan diangan-angan terlebih dahulu. Kama qila min Bahri Rojas, bagaimana ada syair dalam Bahri Rojas, di sana dikatakan wa aslihil fasada bitta'amuli wa in badihatan fala tubaddili. Itila kam muzayyifin yakunu sahiha li ajli kauni fahmi yakunu qabiha. Jadi memang namanya penulis itu ya kadang-kadang ya terjadi kesalahan dalam menulis. Sabkul kolam, kalau bahasanya itu ketelanjur menulis, itu silahkan dibenahi. Kalau sekilas benar, ya itu tidak perlu disalahkan. Karena banyak tulisan-tulisan yang sebenarnya tidak salah menulis, tetapi karena kefahaman kita yang kurang tepat, akhirnya menjadi salah kaprah. Wahada awanu syuru' fil maksud bi'aunillahil ma'bud. Nah, itu mukadimah dari tulisan ini. Sekarang kita masuk di pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Amin 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 ya rabbal. Faslun taiki ko ana fasal suwiji di hukmil iftari ing dalam mertelaake hukume mokel di Ramadana. Mokel niku membatalkan puasa. Di Ramadan ing dalam bulan Ramadan al iftaru tawi batale poso fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan iku arbaatu anwa'in papat pira-pira wiji-wiji. Membatalkan puasa di bulan Ramadan itu ada 4 pembagian. Ada berapa? 4 pembagian. 1 2 3 4. Wajibun rupane swiji wajib yang pertama hukumnya Loh kok bisa puasa Ramadan kok wajib membatalkan puasa? Ya tidak semua orang. Orang-orang tertentu saja. Sama koyok contoh fil haidi ing dalem wong kang haid wan nufasa ilan pira-pira wadon kang nifas. Seperti halnya wanita yang haid atau wanita yang nah itu tidak sah itu puasanya, malah justru haram. Orang haid dia saking pengennya beribadah atau karena dia tidak tahu atau belum tahu hukum, akhirnya dia itu pengen puasa padahal dalam kondisi apa? Itu malah sebenarnya haram, dosa. Kalau dia tahu hukum, kalau belum tahu hukum ya tidak dosa. Kalau dia sengaja dan dia sudah tahu hukumnya tidak sah, kok diteruskan malah hukumnya Karena talabus bil ibadah fasidah dan bun.
menyibukkan diri dengan ibadah yang rusak, itu hukumnya dosa. Itu seperti halnya orang yang haid, orang yang nifas. Itu malah justru wajib membatalkan puasa. Itu kalau ditaklekannya yang di bawahnya yang saya tulis itu, atau di syarahnya juga ada. Karena ini saya ambil dari syarah-syarah. Itu walau min ala kotin au mudgotin au bila balalin. Baik itu orang yang nifas. Nifas itu kan kalau dalam fikih kan adam al khorij akibal wiladah. Darah yang keluar setelah melahir. Kalau darah yang min aksor rohmi, yang itu usianya sudah 9 tahun, lebih sedikit, kurang sedikit, atau 8 tahun, 11 bulan, 11 hari, 9 tahun kurang sedikit itu kan darah head. Ya minimal orang head kan usia segitu. Jadi ada 3 darah kalau yang keluar dari wanita itu. Wayakhruju min falsir mar'ah, salah satu bimain. Ada darah head, nifas, dan istihad. Nah, di antaranya adalah ketika wanita itu sedang haid atau istihad atau nifas. Kalau istihad enggak. Orang haid nifas itu malah justru dia haram untuk Nah, nifas itu berarti darah yang keluar karena setelah melahirkan adam al khuruj akibal wiladah, meskipun yang dilahirkan itu walau min alaqatin. Meskipun yang dilahirkan adalah segumpal darah. Au mudgotin atau segumpal daging. Mudgoh. Walau au bila balalin atau melahirkan dengan tanpa adanya basah, tidak basah, melahirkan anak dalam kondisi kering, itu tetap karena orang yang melahirkan itu sudah menyebabkan dia itu hadas, jadi malah justru hadas besar, malah justru tidak sah. Jadi ini yang pertama hukumnya apa? Wajib. Nanti kalau jeneng ini kan berarti pelakunya wanita. Nanti berarti prakteknya kalau jenengan sudah punya istri. Sudah punya istri, istrinya tuh saking sergepe oleh jamaah. Jalan jenengan nikah terus dapat wanita yang solihah. Allahumma amin. Atau yang sudah nikah pengen tanduk nggih monggo. Alhamdulillah. Tapi cepat terpantul kok krungu Syaiful Bed, wah gawat. Nah itu ada cerita itu di kitab Fathul Mu'in itu antik di ya Fathul Mu'in ya Yanatul Talibin. Nah, itu menarik. Keterangannya begini. Al-mar'ah as-solihah kal ghurab bil aqsab. Di wanita yang solihah itu kal ghurab bil aqsab. Seperti burung gagak yang ahadu janahaiha abyadu, yang salah satu suwiwinya sayapnya itu berwarna putih. Jadi Rasulullah itu pernah mengatakan wanita yang solihah itu sepertinya burung gagak yang salah satu sayapnya itu berwarna putih. Nah, itu dijelaskan dalam Yanatul Talibin kinayatun anuduri wujudiyah. Itu saking sulitnya mencari wanita yang solih. Itu sulitnya, itu zaman dulu apalagi zaman sekarang. Makanya hati-hati jenengan yang masih muda-muda ini jangan terburu-buru untuk apa meneh pacaran, wah gawat itu. Ini tenanan nih ya, tenan ini cerita ilmu tenan. Jadi oke lah pacaran itu positif, tapi positif haram. Positif haram. Jelas ya. Ora nyidir Fatih, aku gak nyidir kowe. Aku gak roh gitu pacar muka, yang penting aku cerita apa aneh. Jadi memang dalam ya Islam punya aturan lah cara untuk menikah itu mendekati wanita itu ada. Jangan terus bawa-bawa nama ta'aruf. Jadi kadang-kadang itu ta'arufan, gayanya ta'arufan. Memangnya sudah kamu pelajari dalam fikih konsep ta'aruf bagaimana? Kadang-kadang itu seperti itu. Oke, itu yang pertama. Hukumnya wajib. Yaitu ketika pelakunya orang yang haid atau wajah izun lan wenang kama kaya contoh fil musafiri ing dalem wong kang lelungan wal maridi lan wong kang loro. Yang kedua adalah hukumnya boleh. Jadi di saat bulan Ramadan tidak wajib membatalkan tapi boleh membatalkan. Yaitu tatkala dilakukan oleh musafir atau orang yang bepergian dan juga dilakukan oleh orang yang sakit. Nah itu dijelaskan dalam syarahnya. Nah, di nomor 3 itu qalu wal marid iklam analil marid salah satu ahwalin. Di orang yang sakit ada 3 kondisi. Tidak lantas gara-gara
sakit hati terus boleh membatalkan puasa. Wah, kacau itu. Ada 3 kondisi. Fa in tawahhama dararan yubihu lahu tayammum kuriha lahu shaum wa jaza lahul fitru. Kalau sampai menyebabkan bahaya yang memperbolehkan tayamum, maka dia dimakruhkan puasa dan boleh untuk membatalkan puasa. Nah, bahaya yang memperbolehkan tayamum itu yang bagaimana? Yaitu dalam fikih ada 3. Satu adalah menyebabkan cedera atau sakit, 2 menambah rasa sakit, atau ketiga memperlambat kesembuhan. Jadi sekira dia itu sakit atau dia itu tambah sakit atau dia itu kalau puasa tidak sembuh-sembuh, maka dalam kondisi ini dia makruh untuk berpuasa. Halo? Jadi halo? Hai. Halo? Hai. Semangat nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wajah fa in tahaqqaqa ad-dararu al-madhkuru walau li ghalabati dhannin wantaha bil udru ilal halaki wa dia bi manfaati udwin haruma alaihi shaum. Kalau sampai rasa sakit itu nyata, dipaksakan puasa malah justru nanti menyebabkan kematian. Ini harus diinfus, ini harus di lain sebagainya. Ini harus makan. Kalau dipaksakan malah nyata-nyata akan membahayakan sampai menyebabkan kematian atau rusaknya anggota tubuh, malah justru hukumnya haram untuk berpuasa. Berarti orang yang sakit itu tidak murni langsung boleh. Ada kalanya boleh, ada kalanya wajib membatal. Nah, ketiga adalah mana tadi? Nah, kalau diteruskan eh haruma alaihi shaum wa wajaba alil fitru. Dalam kondisi itu dia wajib membatalkan. Kalau diteruskan fa inis tamarra iman hatta mata asyan. Kalau dia memaksakan diri puasa sampai dia meninggal, malah justru meninggal dalam kondisi maksiat. Genah-genah mending menyelamatkan nyawa. Mending menyelamatkannya nyawa. Itu seperti itu. Kadang orang pengen melakukan kebaikan tapi tidak ngerti mana yang baik. Itu seperti itu ya bisa saja terjadi. Tapi kalau Kang Fatih kira-kira puasa enggak kalau ya? Kalau saya sendiri masih sakit cari keringanan lah. Innallaha yubayyu tarukhasu. Pangeran itu seneng ditekani kemurahan ya, rusuh-rusuh. Nah, kira-kira kalian jenengan ini sakit sedikit langsung mencari keringanan apa memaksakan diri untuk terus puasa? Nah, kira-kira nomor 1 apa nomor 2? Sembuh Pak, sekarang Kang. Wis lanjut ya. Fa'in kana almaratu khafifan kasudain wawajai udunin wasinin lam yajuz alfitru illa ayyakhafa azyada bisawm. Kalau dia hanya sakit ringan, hanya sekedar pusing sedikit, meriang sedikit, itu ya harus berangkat ngaji. Nah, tidak boleh membatalkan puasa. Nah, kalau di sini berarti harus tetap ngaji, harus tetap mempertahankan istiqomah. Nah, kecuali kalau memang sedikit itu bisa menjadi banyak. Sakit gigi kelihatannya sedikit tapi parah. Nah, itu nanti kalau dia puasa malah menyebabkan, kalau enggak membatalkan, dia puasa malah menyebabkan bahaya yang nyata. Itu malah justru enggak boleh. Artinya kalau sampai menyebabkan nyata, rasa sakit nyata itu malah justru wajib itu membatalkan. Tapi kalau tidak, ya hanya dianjurkan saja. Hanya dianjurkan saja kalau dikira menyebabkan bahaya. Jadi kesimpulannya orang sakit itu ada 3 jenis. Satu adalah dia boleh membatalkan kalau sampai membahayakan, ada dugaan kuat. Tapi kalau sampai nyata membahayakan hukumnya wajib. Kalau tamarodo pura-pura sakit hukumnya haram untuk membatalkan puasa. Jadi kita ingin musim dan panas dan panas batal kita wis oleh. Ya iku jenenge tamarodo pura-pura kemulan. Nah, itu pura-pura sakit namanya. Pun. Sampai budi niki wau. Niki wala lan ora wajib, wala lan ora jais, tidak wajib, tidak jais. Kalau di alekannya itu laisa biwajibin wala jaizin wala muharramin wala makruhin. Ada yang membatalkannya itu tidak wajib, tidak mubah,
tidak makruh, tidak haram. Loh, kok bisa? Orang di bulan Ramadan dia membatalkan puasa. Hukumnya tidak wajib, tidak jais, tidak mubah, tidak haram dan tidak makruh. Siapakah dia? Nah, ini teka-teki. Kalau dalam fikih itu ada istilahnya ilgos. Ilgos itu teka-teki. Pengen nggak merasakan praktek batalnya puasa tapi tidak dosa? Ya tidak dihukumi mubah, tidak dihukumi makruh, tidak dihukumi haram. Ada yang pengen? Jangan ya, bahaya itu. Jangan sampai ada yang pengen ya. Karena kalau di contohnya itu sama koyo contoh fil majnuni ing dalem wong kang edan. Lah orang gila itu mau dihukumi gimana? Wong namanya orang gila. Dia membatalkan puasa yang tidak ada hukumnya, wong dia tidak terkena taklif. Lah wong orang gila. Jangan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muharramun lan kang den haramake. Wa muharramun lan kang den haramake. Ada juga orang yang membatalkan puasa itu hukumnya haram. Aman koyok wong akhara kang ngakhirake sepeman kodo Ramadana ing ngondoi bulan Ramadan matama kunihi ing dalam sartane ko ngangeman hatta doko sehingga rupek opo al waktu anhu saking ada kalanya hukumnya haram, yaitu adalah orang yang mengakhirkan kodok puasa Ramadan. Sudah tahu punya tanggungan puasa Ramadan, tidak dikodok-kodoi. Sampai akhirnya waktunya habis, datang bulan Ramadan berikutnya, sampai datang Idul Fitri. Nah ini kan berarti dia tidak punya kesempatan untuk mengko. Ini tidak boleh, hukumnya haram. Paham ya? Halo? Apa tadi yang pertama hukumnya? Wajib, yaitu ketika orangnya haid dan juga nih. Nah, kedua hukumnya mubah, yaitu ketika dilakukan orang yang bepergian atau orang yang sah. Ketiga tidak dihukumi apa, yaitu ketika pelakunya adalah majnun atau orang. Tenang deh Kang Fatih, aku gak bakal muni Kang Fatih. Tenang santai. Nah, dan juga ada yang terakhir yaitu haram, jadi tidak berpuasa, membatalkan itu, yaitu adalah ketika dia itu tidak mengkodoi sampai datang Ramadan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya, sambil nonton ini masih setengah 12. Lanjut ya. Paslon utawi eman-eman tekusina ini sebenarnya belum saya sampaikan semua. Di taklekannya yang catatan saya itu belum saya sampaikan semua. Kalau tak sampai no kafe kita rotok suwi ini. Coba saya sampaikan sedikit ya. Faedatun yubau al-fitru fi Ramadan lisitatin. Ada keterangan boleh membatalkan puasa di bulan Ramadan bagi 6 orang. Jadi ada jenis 6 orang yang boleh membatalkan puasa. Satu adalah lil musafir, orang yang bepergi. Orang berpergian itu mendapat keringanan. Nah ini saya cerita sedikit ya. Jadi hukum itu ada kalanya disebut rukhsah atau keringanan, ada kalanya disebut azimah. Halo? Nah, HP-nya diletakkan dulu, masalah-masalah di rumah diletakkan dulu, kita fokus pada ngaji, mengatur jiwa, ngolah diletakkan dulu, salah kiri. Kita fokus pada kesibukan-kesibukan ilmiah. Tadi saya mengatakan apa? Hukum itu ada kalanya azimah dan ada kalanya rukhsah. Kemurahan dan memang hukum yang memang harus dilakukan tanpa bisa ditawar. Itu namanya azimah. Jadi antara kemurahan itu adalah karena sebab bepergian. Jadi ada beberapa sebab. Ada karena sebabnya sakit, ada karena sebabnya bepergian, ada kalanya sebabnya karena dia itu kurang sak sendok, ada dia kayak gila itu, ada kalanya sebabnya itu marot dan lain sebagainya. Dan kemurahan-kemurahan itu berbagai macam jenisnya. Ada kalanya yang 4 jadi 2 rakaat, ada kalanya harusnya di waktu duhur menjadi di waktu asar, ada kalanya harus berdiri, boleh duduk sholatnya,
Nanti ada istilahnya tankis dikurangi, ada kalanya takdim didahulukan, ada takhir, ada tagyir dirubah. Dirubah itu asalnya berdiri jadi boleh sholat sambil duduk. Ada kalanya ibdal diganti, harusnya wudhu boleh tayamum dan seterusnya. Nah, ada cerita itu dalam kitab Mizan Kubro, yaitu karangan dari Bawab Sya'roni. Kita pernah mendengar dulu itu ada seorang ulama besar namanya Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu menganjurkan di dalam sholat untuk melakukan kunut. Betul enggak? Nah, suatu hari beliau ziarah ke makom gurunya. Yang gurunya itu tidak menganjurkan kunut. Ziarah, gurunya sudah sedo ziarah. Gurunya tidak menganjurkan, sama-sama orang alim. Ya, sahibul madhab juga. Pemilik madhab juga. Nah, itu di saat itu Imam Syafi'i ketika ziarah itu beliau tidak kunut. Padahal Imam Syafi'i itu menganjurkan untuk kunut. Nah, itu diceritakan oleh kebanyakan orang ya karena menghormati gurunya. Karena menghormati. Nah, tetapi, nah ini pentingnya ngaji. Itu bahwa Sya'roni itu menjelaskan, tidak mungkin Imam Syafi'i itu tidak melakukan kunut di waktu itu hanya gara-gara menghormati gurunya. Sebab itu namanya su'ul adab. Namanya apa? Su'ul adab. Adabnya buruk. Loh kok bisa adabnya buruk? Karena Imam Syafi'i itu punya ijtihad bahwa kunut hukumnya sunnah. Kalau tidak melakukan hanya demi gurunya berarti ya oke lah beliau itu berbaik adabnya kepada gurunya, tapi sama halnya tidak punya adab kepada syariat. Makanya bahwa Sya'roni itu menjelaskan kenapa Imam Syafi'i waktu itu tidak kunut, karena beliau punya ijtihad yang mengatakan kunut itu tidak dianjur di waktu itu. Pas di waktu itu beliau ijtihad kunut itu tidak sunnah pas di waktu itu. Jadi istilahnya ilmu apa itu namanya, pokoknya gitu. Sama dulu itu ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kertas ya, pendiri Nahdlatul Ulama. Ada juga Mbah Yai Fakih Mas Kumambang, kalau tidak salah beliau. Itu beda pendapat dalam masalah kentongan. Kentongan itu yang ditabuh sebelum sholat itu. Kan ada apa namanya? Beduk dan juga kentongan. Nakus kalau dalam bahasa Arab. Itu kalau tidak salah ceritanya di kitab beliau itu di satu syari itu bahwa Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu tidak menganjurkan kentongan karena beliau ahli hadis, banyak hadis-hadisnya yang tidak menganjurkan. Tapi Mbah Yai Fakih Mas Kumambang kalau nggak salah Mbah Yai Fakih Mas Kumambang itu memperbolehkan kentong. Nah, suatu hari ketika Mbah Yai Hasyim itu sowan ke Langitan Tuban, itu beliau mencopot kentongan-kentongan itu karena demi menghormati Mbah Hasyim. Ceritanya gitu ceritanya. Mayoritas cerita di buku-buku saya baca seperti itu. Tapi saya berpikiran, beliau itu kan orang-orang alim gitu ya. Mestinya tidak mungkin hanya gara-gara menghormati guru. Mestinya kayak Imam Syafi'i tadi, beliau punya ijtihad sendiri untuk tidak memakai kentongan di waktu itu, tidak sekedar menghormati seorang. Paham betul ceritanya, alur ceritanya. Jadi pas nalika Imam Syafi'i ziarah di makomnya gurunya, pas nalika Mbah Fakih Mas Kumambang kerawuhan Mbah Hasyim Asy'ari, itu ya beliau tidak kunut, beliau tidak memasang kentongan bukan karena menghormati gurunya mestinya itu, tapi punya ijtihad sendiri karena urusannya dengan hukum. Sama suatu hari ada seorang santri ya apa musafir, ini kan tadi bahas musafir gara-gara teks musafir, dia itu bepergian dengan beberapa orang naik suatu kendaraan. Nah, akhirnya nggak sempet sholat maghrib, akhirnya sholat di isya. Waktu itu perjalanan itu nggak sampai 80 km, nggak sampai 80 km atau 2
salah. Secara fikih kebanyakan kita menjelaskan orang boleh jamak, boleh qashar itu kalau 80 kilometer. Gitu nggih? Leres mboten? Nah, itu perjalanan itu enggak sampai. Tapi akhirnya dijamak takhir. Dan jamaknya itu tidak di perjalanan, malah justru ketika sudah sampai di tempat, sudah balik, pas sudah balik. Nah, itu muskil kan, secara kajian mestinya janggal. Akhirnya ada yang tanya, boleh enggak praktek seperti ini? Terus dijelaskan, masyayikh itu ada yang mengamalkan. Masyayikh itu ada yang mengamalkan. Nah, sebenarnya tidak hanya alasan utamanya bukan karena masyayikh itu mengerjakan. Beliau benar mengerjakan, tetapi seandainya itu alasan utama, berarti kan sama halnya kayak Imam Syafi'i tadi, demi menghormati guru akhirnya suul adab kepada hukum, kepada syariat. Walhasil sama dalam kejadian itu, ya secara kajian, ya istilahnya kayak bahasanya itu mendapat ilham, mendapat satu wawasan yang bisa menjelaskan bahwa itu bisa diperbolehkan. Itu dalam satu kondisi seperti itu. Jadi kan paham ceritanya betul. Ini ada yang paham, ada yang enggak. Jadi ini cerita ilmu gitu. Terus ceritanya ngono lah. Kan pokoknya pulau cerita mawon. Jadi kan paham no betul. Yang penting ngaji gitu. Soal Nabi Muhammad. Yang betul supaya tidak kelihatan kedengaran horor, sepaneng semua. Jadi kita baca sholawat dulu ya. Baca sholawat. Biasanya di pondok itu namanya salat apa? Allahumma sholli ala, hafal enggak? Sayyidina Muhammadin sholatan tu tilu biya umra syaikhina al-habib lutfi bisihatin wa afiyah wa barakatin wa sa'adah wa zaujati wa auladi wa asbatihi wa muridi wa ala alin nabi wa sahbihi wa tabi'i adada ma fi ilmillah daimatan bidawami sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Surah Nabi Muhammad. Kados niku wau, kula niku mung nyritakno ilmu. Kadangkala sebuah pengetahuan itu seperti itu sifatnya. Ada ilmu-ilmu asrar atau ilmu-ilmu yang dakik, yang lembut, yang kadang-kadang karena kita mungkin belum tahu akhirnya merasa iskal. Saya dulu juga iskal. Masa iya ya? Ternyata iya. Jadi kadang lah seperti ini tuh saya itu kan sering ya ngaji di live streaming saya kajian Lubul Usul. Itu diseksikan banyak orang. Itu saya sering menyampaikan yang bias-bias, pemahaman-pemahaman yang istilahnya itu kalau orang sekarang menyebutnya agak liberal. Tapi sebenarnya tidak liberal. Ya ada kitabnya. Cuma gara-gara cara bahasanya itu mungkin karena yang mendengarkan itu kurang mutolaah akhirnya merasa iskal. Walhasil poin pentingnya adalah yang paling penting itu kita jangan sampai mudah menyalahkan dan kita jangan sampai berhenti untuk terus belajar. Makanya disampaikan minal mahdi ilal lahdi, mulai dari bandulan sampai menuju liang lah. Pokoknya sinau terus sibuklah dengan ilmu. Karena afdalul istighal al istighal bil ilmi. Baik-baiknya kesibukan adalah sibuk dengan ilmu. Ini kok hadis nama buatan ngertas ini dari guru kula. Hadis atau enggak saya tidak tahu. Tapi itu dari guru saya. Afdalul istighal al istighal bil ilmi. Baik-baiknya kesibukan adalah sibuk dengan ilmu. Dalilnya ya banyak kan, dalil tentang
sibuk dengan ilmu kan banyak ta'alum kan banyak masalah tariqan altamisu bi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Nah, itu jelas tariqah mutabaroh itu. Belajar mengajar itu jelas tariqah mutabaroh. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 6 orang yang boleh untuk tidak berpuasa. 1 musafir, orang yang bepergian. 2 adalah wal marid, orang yang sakit. Wasyekh al haram, ay al kabir, al dhaif. Yang ketiga adalah orang tua yang sudah tua rentah, yang sudah tidak kuat untuk melakukan puasa. Wal hamil, selanjutnya adalah orang yang hamil. Walau min zina syubhatin, meskipun dari zina atau wati syubhat. Orang yang hamil itu boleh untuk tidak puasa. Wati syubhat itu gini, dalam fikih itu ada istilahnya wati syubhat. Jadi dia menyentuh atau menjimak bahasanya seseorang tanpa melalui prosedur pernikahan dan bukan budaknya, tapi tidak ada konsekuensi hukum haram, yaitu adalah praktek wati syubhat. Nah itu bagaimana prakteknya? Kalau di kitab itu digambarkan sederhana, wati syubhat itu ya misalkan orang yang kembar, suaminya dua itu apa kakak adik begitu kembar, istrinya juga kakak adik kembar juga, akhirnya ketuker. Nah itu kan bisa menyebabkan salah tempat kan. Meskipun itu sesuatu contoh yang tidak kelihatannya tidak mungkin terjadi. Masa gara-gara keringatnya baunya beda terus salah masuk kamar. Yang lebih logis itu ada contoh gini, wati syubhat itu ada si A punya adik si B. Sejak kecil dipisahkan. Tahu-tahu setelah dewasa menikah. Setelah menikah baru ketahuan kalau dia itu saudara kan kandung. Nah itu namanya watinya itu nanti menjadi wati syubhat. Nah ini kalau ada orang hamil semacam ini itu juga nanti boleh membatalkan puasa. Bahkan di fikih itu ya dibahas ya yang nyeleneh-nyeleneh. Walau bighairi adamiyin. Meskipun kehamilan itu bukan dari manusia. Iya ngeri ya. Saya suka nama maksuman tapi harus maksum ya maksum. Maksum itu maksudnya hewan-hewan yang harus di istilahnya itu tidak boleh di sembarangan dibunuh. Yang tidak maksum itu kayak anjing dan babi itu kan orang nggak boleh tayamum pindah menggunakan air gara-gara airnya diberikan ke anjing atau babi itu. Bahkan di fikih itu ada banyak, ada 4 setidaknya yang tidak maksum. Maksum di sini itu bukan nabi, bukan nabi. Maksum itu maksudnya dijaga darahnya, tidak boleh dibunuh. Maksum itu maksudnya seperti itu. Ada 4 yang tidak maksum itu. 1 adalah anjing, 2 adalah babi, 3 adalah tarikus sholah, 4 adalah murtad, orang yang keluar dari naudzubillah min. Seperti itu dalam tanwirul hijah. Wal atsyan ay haisu lahiqau masyaqqatan syadidatan la tuhtamal adatan inda zayati. Termasuk orang yang boleh membatalkan puasa itu adalah karena kehausan. Sekira dia itu merasa berat, tidak kuat menanggung beban puasa karena kehausan. Jadi kapan ada orang dia sudah tidak kuat kehausan, itu berarti boleh minum. Berarti boleh minum. Boleh tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok bisa ngepasi ya? Bisa dilalang ngepasi. Kalau orang itu kehausan sampai dia tidak kuat, akhirnya boleh membatalkan menurut Imam Jayati. Sami yang ngaji kalau ada suguhannya ya diminum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Autubiu tayamu imdaromdi pun. Cara versi Imam Jayati standarnya masyarakat yang secara adat tidak kuat menahan. Dan Imam Romli itu standarnya ya masyarakat yang menyebabkan boleh tayamum. Termasuk yang boleh lagi itu adalah al-ja'i, orang yang kelaparan. Saking nggak kuat laparnya, malam hari belum sahur, akhirnya paginya nggak kuat puasa terus membatalkan, itu tidak apa-apa. Boleh. Termasuk walil murdiati walau mustajaratan au mutabarriatan walau lighairi adamiyin. Termasuk yang terakhir adalah orang yang menyusui. Orang yang menyusui itu boleh untuk tidak berpuasa.
puasa kalau memang membahayakan baginya. Itu sebagaimana dalam satu syair dikatakan idza masumta fi ramadan sumhu siwa sittin wa fihi qada. Nah, fasinun sumamimun sumashinun wajaa wahaun sumainun sumaraun. Fal ainu fal mimu fal mimu nggih. Fal mimu. Jadi ada syairnya. Jadi ada musafir, ada marid, ada asy al-haram, orang yang sudah tua renta, hamil, termasuk orang yang kehausan itu dan orang yang menyusui. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Jadi saya itu sebenarnya kalau ngaji itu kan biasanya suka guyon gitu ya. Nah, ini kenapa saya enggak guyon? Saya juga enggak tahu. Karena biasanya itu saya itu bisa guyon tuh ngomongnya cepet. Saya itu beberapa kali itu diminta terutama di TikTok pas ngaji itu. Kalau menjelaskan jangan cepet-cepet. Jadi kalau saya pelan-pelan itu ya saya juga bingung. Jadi apa istilahnya pikiran itu bisa cepet tapi yang disampaikan nggak bisa cepet akhirnya nggak sinkron. Biasanya itu saya cepet. Kalau nggak cepet itu ya nggak bisa sambil guyon. Biasanya ngoten. Sebetulnya apa-apa guys, kakek guyon nggak boten saya. Memang yang baik itu ya guyonan itu hanya selingan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ya tarotabu alal iftar fi Ramadan. Mau ta iki kumertelake perkara ya tarotabu kang dadi kaurut-urutake apa ma alal iftar ing atase batal fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Waksamul iftari utawi pira-pira pandumane batal batale poso iku arbaatun ana papat aidon hale male. Di konsekuensi orang yang batal puasanya itu ada 4 jenis. Awalu ate kawitane arba'a iku ma perkara yalzamu kang wajib fi ing dalem mafal qada ngondoi wal fidyatu lan bayar fidya bahwa utawi ma yalzamu iku isnani ono loro. Jadi ada 4 klasifikasi gara-gara orang itu batal puasanya. Satu adalah wajib qada dan wajib bayar fidya. Siapa yang terkena kewajiban itu? Ada 2 orang. Alawalu tekan kapitan iku alif taru kang batalaken fasoli khosyatin krana uti ala ghairi ing atas liyane shaim. Satu adalah orang yang membatalkan puasa karena takut bahaya kepada orang lain. Seperti contoh orang yang sedang menyusui. Itu kalau dia menyusui takut anaknya, bukan takut dirinya. Kalau karena takut anaknya berarti nanti wajib mengkodoi dan juga bayar fidyah. Kalau dalam taklekannya ini dalam penjelasan lanjutnya kal iftar ingko di hayawanin muhtaramin adamin au ghairi musyrifin ala halakin bigorokin wa ghairi. Contoh lain itu seperti orang yang membatalkan puasa karena menolong hewan yang memang dimuliakan. Ya yang tadi yang tidak dimuliakan itu yang tidak maksum itu 4 itu. Yang hampir meninggal, yang hampir mati gara-gara tenggelam atau yang lainnya. Termasuk contohnya lagi wa iftari hamilin. Itu adalah ketika orang hamil wa murdiin khaufan alal walad wahdahu. Nah, ini yang paling penting. Kalau dia itu menyusui atau seorang yang hamil, dia takut kalau puasa itu terjadi apa-apa pada anaknya. Nanti anak saya bagaimana? Maka dalam kondisi ini dia wajib untuk ketika membatalkan tidak hanya wajib qada tapi juga wajib bayar fidyah. Wa in kana waladan ghairil murdi walau ghairu adamiyin aw mutabari'ah. Meskipun itu bukan anak dia, pokok dia menyusui seorang bayi itu juga nanti memberikan konsekuensi. Bahkan meskipun bukan anak adami. Nah, itu yang pertama adalah ketika dia membatalkan puasa gara-gara takut kepada orang lain. Wasani utai kang pimpin iku alif tarum batalaken poso ma ta'khirin. Ma ta'khiri qadain ing dalam syartane ngakhiraken qada. Ma imkani dalam syartane kongange qada hatta ya tiya sing teko apa sing teko apa Ramadan wulan Ramadan akharu kang weneh. Ini orang yang dia itu setelah meninggalkan puasa di bulan Ramadan tidak mengkodoi sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Itu nanti selain wajib qada juga wajib bayar fidyah.
Nah, yang paling penting saya sampaikan itu ada keterangan begini. Apa dasarnya? Awalnya dari situ. Apa dasarnya? Awalnya tanyakan dasarnya apa. Nah, itu karena ada satu hadis di khobarin man adraka ramadana fa aftara limaradin summa soha walam yaqdihi hatta adrakahu ramadanu akhar soma alladhi adrakahu summa yaqdilah. Saya tak cerita sedikit ya. Sebenarnya saya tuh lebih suka ngaji kayak gini sambil baca keterangan-keterangan dari syarahnya. Karena selain jelas referensinya, terukur akurat kebenarannya, saya juga bisa mutolaah lagi. Jadi istilahnya itu lebih kayak ngeroisi, kayak menjelaskan kitab gitu. Daripada model kayak ceramah, baca materi terus setelah itu cerita. Kalau kayak gini tuh lebih enak aslinya. Cuma ya itu kalau baca kayak gini nggak patek bisa untuk guyon karena harus banyak materi yang disampaikan. Beda dengan orang cerita, sinaunya 5 menit, satu hadis, ceramah di panggung 2 jam. Nah itu kuat. Tapi kalau kita model kayak gini ya alon-alon, apalagi ini kitab yang butuh mikir ya. Jadi yang sulit itu kadang-kadang bukan memahaminya, tapi menyampaikan pemahaman sekira bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Sekira yang mendengarkan itu tidak fokus kepada HP-nya, tidak fokus kepada itu, kadang-kadang seperti itu. Jadi dalilnya itu karena ada satu hadis man adraka Ramadan fa aftara di maradin summa soha walam yakdi hatta adraka Ramadan akhar soma ala di adraka summa yakdi ma alaihi summa yut'imu an kulli yaumin miskinan. Kalau dia sudah seharusnya puasa Ramadan terus dia tidak puasa karena sakit terus kemudian sembuh tidak mengkodoi sampai datang bulan Ramadan berikutnya, itu nanti kewajiban mengkodoi dan bayar fidyah. Nah, terus gini, bagaimana kalau berikutnya sampai 10 tahun nggak dikodok-kodok? Lah ini dijelaskan. Wa'lam anal fidyah tatakarroru bitakarruri sinin watas takiru bidimatiman lazimathu. Nah, jadi kod fidyah itu ya berlipat-lipat tergantung tahunnya. Jadi misalnya tahun ini tidak mengkodoi, itu kan tahun sampai datang bulan Ramadan kan wajib satu fidyah, satu mut. Sampai 10 tahun nggak dikotok-kotok berarti ya satu hari itu dikali 10 mut. Kali 30 hari kalau satu bulan nggak puasa. Berarti ketemunya berapa? Ya itu silakan dikalikan sendiri. Itu yang ahli matematika. Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa sekarang? Wah, kelihatannya sudah larut ya. Sampun ya. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Memang yang enak itu gini, sambil direvisi, jelaskan teksnya. Dan juga tidak usah diselesaikan. Satu pembahasan ini kita potong nanti biar pembahasan berikutnya itu hadir lagi. Jadi cara istilah itu, ini kan tadi ada 4 klasifikasi orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan. Satu adalah dia konsekuensinya wajib mengkodoi dan wajib bayar fit. Nah, yang 2, 3, 4 ini yang bagaimana? Wallahu alam bis. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih monggo. Kalau saya lupa terus kalau ada sesi tanya jawab. Padahal niku seneng kalau nenek sesi tanya jawab. Masya Allah, monggo. Insya Allah nek sakit jawab nggih, kula jawab nek dereng nggih, nyuwun pangapunten. Napa mboten anu mawon ditutup mangke kalih ngopi, kalih santai, tanya jawab. Katese sketsa ngoten. Karena kalau seperti ini kula ewon anjing rokokan. Sedangkan biasanya itu bisa pikiran bisa cus ketika sambil ses. Tapi nggih monggo nderekaken. Ngoten mawon nggih. Demikian dari saya, kurang lebihnya maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.